Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Selamat datang kembali di channel kami Wall Street 3171, channel yang membahas seputar bisnis, investasi, dan lain-lainnya, ya, terutama yang berkaitan dengan bisnis. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan oleh pelaku bisnis atau pelaku usaha, yaitu bahaya riba bagi bisnis dan pelakunya, ya. Jadi apa saja sih dampak negatif dari riba? Seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, ya, supaya kami terus berkembang dan terus semangat memberikan topik-topik terbaru mengenai bisnis dan investasi yang kalian butuhkan. Yuk kita bahas bersama sahabat sekalian. Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi utang piutang atau jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Riba adalah bentuk perbudakan kapitalis, ya, perlu kalian garis bawahi, ya. Jadi dalam bisnis itu sahabat, ya, riba ini bisa muncul dalam bentuk bunga pinjaman ataupun keuntungan yang tidak adil, ya. Salah satu contoh dari riba ialah bunga bank, bisa itu berbentuk riba, ataupun investasi yang bersifat ponzi itu juga ada keterkaitan dengan riba, ya. Kenapa? Karena hasilnya yang flat dan cenderung tinggi, ya, sehingga menyebabkan ketidakadilan, ya. Tidak adilnya di mana sih ponzi itu? Ketika bisnis itu berjalan dengan stabil, bagi pelakunya, bagi orang-orang yang berinvestasi itu sah-sah saja. Tetapi jika bisnis tersebut sudah hancur, ya, ini akan menyebabkan kekecewaan. Jadi itulah letak ketidakadilannya, ya. Dan bahaya dari riba itu sahabatku sekalian banyak sekali, ya. Yang pertama, riba dapat menyebabkan kehancuran finansial. Ini sudah pasti, ya. Jadi bisnis yang bergantung pada pinjaman berbunga tinggi akan kesulitan untuk membayar kembali utangnya, terutama jika pendapatan tidak stabil. Tentunya hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan. Contohnya seperti ini sahabatku sekalian. Dulu saya pernah menjalankan sebuah usaha dan terus terang modal saya itu saya dapat dari pinjaman bank. Ketika saya menjalankan bisnis tersebut, ya, pada bulan pertama, kedua, ketiga, dan sampai setahun, itu seakan-akan bisnis saya sih masih normal-normal aja. Ketika masuk pada tahun kedua, ini sudah mulai kelihatan dampaknya sahabatku sekalian. Ketika usaha mulai sepi, karena yang namanya pasar itu pasti ada sepi dan juga pasti ada rame, ya. Jadi nggak bisa rame terus dan nggak mungkin sepi terus. Nah, ketika sepi, kita itu sebagai pelaku usaha tentunya udah tidak tenang, ya kan? Kenapa tidak tenang? Karena kita takut tidak bisa membayar hutang bank, sedangkan di dalam bank tersebut, dalam pinjaman tersebut, kita mengagunkan ataupun kita menjaminkan sebuah jaminan, yang mana jika kita tidak membayar jaminan tersebut sudah pasti disita. Nah, dampaknya apa? Untuk menghindari itu, walaupun kita harus menjual dengan harga rugi, kita pasti akan menjual barang yang kita produksi, ya. Akibatnya tentu saja sangat berdampak. Salah satunya bukan untung yang kita dapat tapi minus, tetapi perbankan tetap harus dibayar dengan perjanjian di awal tersebut, ya. Jadi berhati-hati sahabatku sekalian. Saya terus terang udah pernah 2 kali hancur, dan itu baru saya sadari saat ini. Salah satu penyebabnya ialah pinjaman bank, ya. Dan masalah yang ditimbulkan oleh riba dalam bisnis kita yang kedua, yaitu riba juga memiliki dampak moral dan etis loh. Jadi dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa besar dan dilarang keras. Jadi barang siapa yang tetap melakukan riba, ini firman Allah, ya, maka umumkan perang dari Allah dan Rasul-Nya, ya. Jadi ketika Anda itu berperang dengan negara lain, Amerika ataupun negara-negara lainnya, Anda mungkin bisa menang, bisa kalah. Tetapi jika Anda berperang dengan pencipta Anda sendiri, apakah Anda yakin Anda bisa menang? Nah, padahal ketika kita itu tidak perlu berperang dengan Allah dan Rasul-Nya, kita diberikan sakit saja itu pun sudah sangat menyiksa sekali sahabatku sekalian, dan kita pasti kalah, ya. Jadi itu, ya.
Jadi yang ketiga, dampak dari riba yang ketiga yaitu riba dapat menyebabkan kesenjangan sosial ya. Ingat, riba dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Jadi riba itu cenderung memperkaya yang sudah kaya dan memiskinkan yang sudah miskin. Jadi riba ini ialah perbudakan kapitalis ya. Ini bisa menciptakan ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial dalam masyarakat. Kenapa demikian? Kalau dulu perbudakan itu orang cukup diberi roti, ya, cukup diberi makanan zaman dulu. Tetapi saat ini orang itu diperbudak oleh pinjaman-pinjaman, sahabatku sekalian. Tapi banyak yang tidak sadar karena mereka sudah kadung masuk ke zona nyaman ya. Mereka disuruh beli rumah dengan sistem KPR contohnya ya. Mereka itu harus membayar rumah dengan nilai yang tidak semestinya. Dan mereka juga harus mencicil dengan uang yang mereka dapat dari hasil kerja mereka. Jadi riba itu intinya membayar kepastian dengan ketidakpastian. Nah, itu sahabatku sekalian ya. Jadi untuk sahabatku sekalian yang baru terjun dalam usaha ataupun bisnis, jangan sampai kalian itu terjebak oleh riba, karena bisnis itu tidak selalu perkara modal ya. Kenapa orang bisa terjebak oleh riba ketika awal-awal menjalankan bisnis? Karena mereka berpikir tanpa ada modal bisnis itu tidak bisa running. Padahal bisnis itu bisa dijalankan walaupun tanpa modal sama sekali ya. Jadi teman-teman, itulah beberapa bahaya riba bagi bisnis yang bisa kita kupas untuk sesi kali ini. Jadi riba itu tidak hanya merusak keuangan bisnis, tetapi juga memiliki dampak moral, etis, dan sosial yang sangat merugikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghindari riba dan memilih cara-cara investasi yang halal, yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya, jadi mungkin salah satunya teman-teman bisa berinvestasi pada contohnya ya di PT SCF Indonesia ataupun di Bank Syariah Indonesia ya, terserah teman-teman lah mana yang menurut kalian itu cocok ya. Jadi terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya ya. Saya Wahyu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.